Para kekasih, ketika ia berbicara dengan kita, menurut saudara, siapa ia itu? Tuhan Yesus. Saudara, ini berkenaan dengan peristiwa-peristiwa beruntun. Yesus bangkit, sebelum naik, Yesus menjumpai beberapa orang pilihannya. Dan 2 orang dari sekian puluh orang pilihan Tuhan yang akan kita lihat kisahnya sebentar. Saudara, mengatakan ketika ia berbicara dengan kita, hati kita berkobar dan terbakar. Saudara yang kekasih, kiranya ketika saudara mendengar, dan kapan saja Anda mendengar rekaman ini, live streaming ini ataupun recordingnya, saudara harus yakin, engkau harus menaruh dan menghadapkan telinga rohanimu kepadanya. Dan izinkan dia berfirman. Samuel yang kecil, dia berkata kepada Tuhan ketika namanya dipanggil, Samuel, Samuel. Dan dia menjawab, ya Tuhan, berfirmanlah kepada hamba. Masih kecil ini bocah, 3 tahun, 4 tahun. Saudara, dia tidak tahu bahwa itu suara Tuhan. Sebentar ada namanya dipanggil Samuel, dia bangun tengah malam itu. Dan dia datang kepada Imam Eli, bapak asuhnya dia. Dan dia berkata, Bapak, ini aku, apakah engkau memanggil aku? Enggak Samuel, tidur sana. Siapa yang manggil aku? Enggak manggil. Dia tidur, dipanggil lagi. Samuel, Samuel. Dia datang lagi kepada Imam Eli. Bapak, ada apa? Engkau memanggil aku? Tidak, aku tidak memanggil kamu. Yes, dengar. Kelihatannya Tuhan mau bicara sama kamu. Jadi kalau ada suara memanggil namamu lagi sekali, kamu harus berkata, ya Tuhan, berfirmanlah, karena hambamu mendengarnya. Wow, anak kecil ini diajari gimana caranya supaya dia bisa mendengar suara Tuhan. Saudara yang kekasih. Dan kemudian betul lah yang ketiga kali ada suara manggil dia. Dia tidur. Sudah pasti saya yakin dia tidak bisa tidur ya. Kalau saya jadi Samuel tidak bisa tidur. Ya, cuma terus jaga. Tangannya begini di depannya untuk siap bangun. Samuel, Samuel. Langsung wajahnya pucat, deg-degan, piur. Ya Tuhan, berfirmanlah, di sini aku berfirmanlah. Lalu Tuhan berfirman kepada. Firmannya panjang. Besok pagi ketika bangun, Imam Eli mendatangi dia. Samuel, apakah tadi malam namamu dipanggil lagi untuk ketiga kalinya? Iya Bapak. Nah itu suara Tuhan. Tolong kasih tahu aku. Apa yang Tuhan pesan kepada kamu? Kamu harus janji. Tidak boleh ada satu hal pun yang kamu tidak beritahu kepadaku. Anakku Samuel, please jujur sama aku. Ceritakan semua kepadaku. Ketika diceritakan oleh Samuel, si imam yang tua ini pucat pasi. Karena Tuhan menegur kedua anaknya tidak menjadi hamba-hamba Tuhan yang baik dan tidak menjadi contoh yang baik. Dan kemudian imam yang tua ini berkata, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Karena dia orang tua yang tidak bisa mengatur anaknya. Saudara, dia bisa berkhotbah tapi dia tidak bisa mengatur anaknya. Saudara, dan ini adalah masalah semua orang tua. Nah saudara, Samuel beda. Karena Samuel tidak diasuh oleh orang tua. Samuel diasuh oleh firman Tuhan. Jadi para orang tua, kalau kalian ingin supaya anak keturunan pada zaman yang dahsyat, kehancuran moral, keberanian anak kepada orang tua dan guru, ini luar biasa kalau tidak dididik takut kepada Tuhan. Saudara, anak-anak bukan hanya kurang ajar sama orang tua. Saudara, anak-anak akan bisa menghancurkan orang tua. Itu sebab penting sekali. Semua anak harus dididik seperti Samuel. Tidak bergantung dan berharap pada harta orang tuanya. Tidak berharap dan bergantung pada pengamanan dari orang tua. Pengaturan orang tua. Pasti orang tua melakukan. Semampu mereka. Kalau saya mengatur anak saya semampu saya. Itu dulu saya lakukan.
Tidak mungkin saya tidak melakukan. Tetapi nomor satu harus Tuhan. Para orang tua harus mempersembahkan anak-anaknya ke dalam tangan Tuhan. Seperti Samuel, begitu dia lepas susu dari ibunya dan dia diserahkan kepada Imam Eli di gereja, di rumah Allah, di sinagog, dan dia melayani Tuhan di sana. Bayangin. Saya mau tanya ibu-ibu, seorang anak kecil lepas susu umur berapa? Umur berapa? Oh, umur berapa ya? Lali ya aku. Gak mungkin ibu lupa ya. Umur berapa? 2 tahun. 2 tahun. Menurut saudara 2 tahun itu sudah besar atau masih kecil? Kalau menangis suaranya seperti apa? Atau masih kecil. Dia masih menangis seperti anak kecil. Tapi dia sudah diserahkan karena ibunya Hana sudah berikrar dan bersumpah mempersembahkan anak yang dia tidak bisa punya anak. Kalau aku bisa punya anak, satu sekalipun aku akan berikan kepada Tuhan. Dan dia menjadi orang yang besar di mata Tuhan. Saudara, setelah dia menyerahkan Samuel kepada Tuhan, dia punya anak-anak yang lain. Dan dia tidak dihina. Para kekasih, berbicaralah, ya Tuhan, kepada saya. Seperti lagu kita yang terakhir, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Firman-Mu Tuhan, yang melakukan segala perkara. Kusiapkan hatiku untuk menerima firman-Mu. Yang siap beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Semua baca 1, 2. Ketika ia berbicara dengan kita. 1, 2. Ketika ia berbicara dengan kita. Sekarang tengadahkan kepala saudara dan berkata, ketika ia berbicara dengan saya. 1, 2. Ketika ia berbicara dengan saya. Amin. Apa yang dia mau lakukan? Apa yang dia katakan? Saudara, kisah ini ada di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 1, ayat 13 sampai 33. Tetapi saya hanya memetik untuk kali ini, saat ini adalah ayat 32. Tolong dibuka pada Alkitab saudara. 1, 2. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Amin. Saudara-saudara nanti baca di rumah ya, pasal 13 sampai 33, ada 2 orang murid. Seorang bernama Kleopas, di dalam Injil Yohanes disebut Klopas ya, tapi itu adalah perbedaan suku bahasa saja. Ya, ada yang menyebut dia namanya Kleopas, ada yang namanya dia Klopas, saudara. Tapi orangnya sama. Dan seorang lagi, saudara, para sejarawan Alkitab tempo dulu mengatakan bahwa kemungkinan besar seorang yang lain yang tidak disebutkan namanya, jadi seorang bernama Kleopas, seorang adalah istrinya. Kalau betul ini adalah istrinya, namanya Maria. Hampir semua wanita pada zaman dulu bernama Maria. Jadi kalau saudara memanggil Maria, 20 orang kedatang sama saudara. Ya, itu kebanyakan anak-anak muda mempunyai nama Maria. Kelak ketika mereka sudah menjadi nenek, baru masuk pada nama suaminya, yaitu Ibu Timothy Roy. Itu contohnya. Ya, nah jadi ketika mereka masih muda atau sampai setengah umur, mereka itu disebut nama gadisnya. Dan semua nama gadis, hampir semua nama gadis anak-anak perempuan Yahudi pada waktu itu dan Palestina adalah Maria, saudara. Nah, di sini kita melihat 2 orang ini adalah Kleopas dan istrinya. Dan ini menunjukkan pada keluarga, saudara. Dan kisah ini adalah terjadi ketika mereka berdua dari Yerusalem, Kleopas dengan istrinya berjalan pulang ke desa mereka
Apa nama desanya? Emmaus. Ya. Emmaus itu berarti Maus. Ya. Para kekasih, Emmaus itu artinya satu tempat tujuan. Ya, saudara, tempat yang tidak begitu jauh, yang mereka bisa menjalaninya ketika sudah mulai sore, mereka berjalan kaki. Untuk dari Yerusalem ke Emmaus dengan berjalan kaki ini kira-kira 1 jam. Saudara, kecepatan orang jalan biasa. Saudara, nah ketika ini suami istri sedang berjalan pulang dari Yerusalem, karena di Yerusalem ini geger sekali. Apa sebab? 1, Yesus ditangkap. Kemudian sehari kemudian disalibkan. 3 hari kemudian bangkit dari antara orang mati, menjebol kuburnya. Wah, ini kegegeran, ini kegempitaan yang beruntun. Sehingga semua penduduk Yerusalem tidak ada yang tidak tahu peristiwa ini. Semua orang membicarakan tentang Yesus yang hilang dari kuburnya. Saudara, itu terjadi. Jadi 2 orang ini, Kleopas dan istrinya, dengan langkah yang gontai dan patah semangat karena guru mereka nggak tahu kemana nih. Mungkin mayatnya dicuri atau bagaimana. Tapi katanya sudah bangkit, kata malaikat. Jadi galau pikiran mereka, galau. Saudara yang kekasih, tidak ada orang sempurna. Walaupun mereka ini kekasih Tuhan, mereka bisa galau. Jadi galau, tanda tanya besar, itu adalah sifat manusia. Tetapi tahukah saudara bahwa suami istri yang galau ini takut, terteror, merasa grogi. Mereka tidak mempunyai guru ataupun rabi lagi. Mereka tidak mempunyai Mesias lagi. Mereka berjalan pulang. Tiba-tiba belum lama berjalan, ada seorang pria tiba-tiba berjalan di antara mereka. Dan jadi mereka bertiga berkenalan, ya. Tapi ingat, tidak boleh bersalaman. Ya. Pakai masker enggak? Enggak. Tapi tidak boleh bersalaman. Ya saudara. Nah, kemudian berjalanlah mereka bertiga. Orang yang di tengah ini, waduh, banyak omong. Ya saudara. Dan mereka tidak tahu siapa orang di tengah ini. Pengetahuan Alkitabnya, kitab nabi-nabi, kitab Taurat, semuanya, kitab Mazmur, semuanya keluar seperti air dari mulutnya mengajari 2 orang suami istri ini. Dan mereka tidak sadar ini adalah Yesus. Kenapa mereka tidak sadar? Karena mereka mempunyai satu pendapat, ya, vox populi, suara orang banyak, bahwa Yesus dicuri mayatnya. Saudara, nah, ketika mereka mulai berkenalan dan kemudian Yesus yang tidak dikenal ini bertanya, apa sih yang kalian tadi bicarakan di jalan? Aku lihat dari belakang kalian sibuk membicarakan apa? Lalu Kleopas menjawab, apakah engkau satu-satunya pria di Yerusalem yang tidak mengerti apa-apa yang baru terjadi dalam minggu-minggu ini? Apa yang terjadi? Apa? Yaitu bahwa Yesus ditangkap, disesah, dicemeti, dan kemudian disalibkan dan dikuburkan, dan mayatnya hilang. Beberapa perempuan dari kelompok kami mengatakan Yesus bangkit. Tetapi murid-murid yang lain, murid Yesus 11 orang tidak percaya. Saudara, tiba-tiba si tamu yang menyelinap di antara mereka berdua berkata, kalian ini orang bodoh dan sulit mengerti. Tidak tahukah kalian? Nah, dia mulai berkhotbah sambil berjalan. Tapi tetap Kleopas dan istrinya tidak sadar dan tidak nyadar bahwa ini orang adalah Yesus pribadi. Singkat cerita, ketika tiba di Emmaus, Yesus pura-pura mau jalan terus. Ya, selamat beristirahat kalian berdua, aku mau berjalan terus ke tujuanku. Jangan, engkau tidak boleh jalan, ini sudah malam. Kalau ada apa-apa bagaimana? Engkau harus nginap di rumah kami dan makan malam bersama di rumah kami. Enggak, aku mau jalan terus.
Akhirnya Yesus dipaksa masuk dan menginap dan makan di rumah Sakeus. Dikupas opone. Rumah siapa? Dan Yesus menerima. Dalam hatinya, wow, kamu kalian orang-orang yang betul-betul baik. Nah, Yesus kemudian bawa koper enggak ya waktu itu? Oh tidak. Ya, Yesus begitu saja. Dia makan di meja dan kebiasaan Yesus. Dia mengambil roti dan dia memecahkan. Dan membagikan separuh buat Kleopas, separuh buat dia, buat istrinya. Dan kaget Kleopas dan istrinya. Ini Yesus. Yesus sudah hilang. Saudara, Yesus sudah tidak ada lagi. Mereka sadar ini Yesus. Mereka tidak jadi makan malam itu juga. Rumahnya dikunci lagi. Mereka jalan balik ke Yerusalem dan memberitahu kepada teman-teman mereka di sana, saudara, dan semua heran. Wah, iya. Berarti Yesus nampak pada beberapa orang yang dia pilih. Saudara yang kekasih, itu sebab Kleopas berkata kepada istrinya, tidakkah hati kita ini kebakar dan berkobar? Ketika di jalan tadi, dia menceritakan kepada kita, dia berbicara kepada kita, dan hati kita terbakar dan berkobar. Iya, hatiku juga Kleopas. Hatiku juga papi. Saudara, para kekasih, lihat. Siapa yang membakar hati mereka? Yang membakar hati mereka adalah firman Tuhan. Saudara dalam keadaan downhearted, ngelokro. Semangat saudara menjadi layu. Karena harapan saudara hilang rasanya. Seperti semua murid Tuhan, kecewa, nyesel, gak terima. Bahwa Rabuni mereka, guru besar mereka, Mesias mereka, telah dikubur dan mayatnya pun hilang. Mereka kurang percaya Yesus bangkit. Ini orang pilihan, saudara. Yesus menampakkan diri kepada orang-orang pilihan. Tapi orang-orang pilihan yang semuanya ragu dan bimbang. Saya perlu menyebutkan hal ini. Supaya kita ini nyadar kalau aku gak hati-hati. Seberapa baik dan rohani aku di hadapan Allah. Aku bisa seperti Kleopas, aku bisa seperti Thomas. Yang mengatakan, aku tidak percaya Yesus bangkit. Tidak mungkin. Kecuali aku bisa mencucukkan jari tanganku ini ke dalam lubang paku di tangannya. Dan memasukkan tanganku 5 jari ini ke dalam lambungnya. Yang ditusuk oleh tombak dari penghulu prajurit Romawi. Kalau aku tidak bisa melakukan demikian, aku tidak percaya Yesus bangkit. Thomas ini orang pilihan. Tidak main-main. Thomas ini seorang yang hebat. Saudara, jadi saudara mesti tahu siapapun kita bisa galau, bisa takut, bisa khawatir. Semua katakan tetapi saya harus nomor satukan suara firman Tuhan supaya terlepas dari segala kegalauan dan pekerjaan iblis yang mengikuti kegalauan. Saudara, kapan iblis bekerja? Iblis bekerja ketika Anda dan ketika saya galau. Saudara, contohnya banyak. Saudara lagi galau di pasar, di mall, atau di pinggir jalan, atau sedang naik angkutan umum. Saudara, orang-orang dengan kuasa kegelapan, hipnotisme atau telepati bisa tahu orang digalau. Dicablek. Setelah dicablek, diminta semuanya. Saudara, itu sebab Anda dan saya harus tahu. Supaya kita menjaga diri kita dari kegalauan. Dari khawatir. Apa sebab? Kurang percaya kepada firman. Seorang yang kurang percaya kepada firman, dia
pasti dalam keadaan yang bimbang galau, seperti Kleopas dan istrinya, seperti 11 murid yang tersisa, seperti puluhan wanita-wanita yang kebanyakan bernama Maria tersebut. Pasti galau, pasti lemas dan ngelokro. Mau ketemu aja, semua jendela, semua pintu ditutup rapat. Supaya mereka punya nyanyian, mereka punya doa, tidak sampai keluar. Dan didengar oleh orang-orang Yahudi dan serdadu Romawi. Mereka bisa ditangkapi semua nanti. Saudara, ketakutan yang luar biasa. Dan mereka menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh takut dan kecil hati menghadapi kenyataan bahwa Yesus sudah bangkit. Aneh ya, Yesus sudah bangkit tetapi banyak pengikut-pengikutnya tetap tinggal dalam kegalauan, ketakutan. Saudara, dan ini adalah pekerjaan iblis. Katakan, dan ini adalah pekerjaan iblis. Sebab itu, angkat tangan saudara. Sebab itu, saya hanya wajib mendengarkan firman Tuhan supaya saya kokoh dan kuat. Dan saya berhasil menyelesaikan hidup saya di dalam kemuliaan yang akan dikaruniakan kepada saya. Karena saya kuat iman saya. Saya mau demikian. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Saudara, dengan pendahuluan ini, saya ingin mengajak Anda sekalian untuk sekali lagi membaca ayat 32 dari Lukas 24. 1, 2. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Amin. Bukankah hati kita berkobar-kobar? Saudara, saya boleh tanya, apakah saudara hatinya mau berkobar-kobar apa tidak? Apa? Berkobar-kobarlah. Ini berarti kita dalam keadaan yang suam. Saudara, itu sebab kita harus minta Roh Kudus untuk membuat hati kita berkobar. Saudara, saya beritahu, kalau seorang itu lemes, seorang itu ngelokro, rohnya padam. Katakan, saya tidak boleh padam rohnya. Roh saya harus berkobar-kobar. Karena Roh Kudus mengurapi saya. Haleluya. Jadi kalau seorang dia tidak diurapi oleh Roh Kudus, dia akan padam, dia akan ngelokro. Apa-apa galau, apa-apa nangis, apa-apa nekat, apa-apa ngamuk, apa-apa minggat. Minggat itu bahasa Jawanya apa? Ya. Ngerti kan? Coba. Bagaimana kalau seorang Kristen macam begini? Saudara, engkau harus menjadi seorang anak Tuhan yang kuat. Supaya apa? Supaya Tuhan berkenan berbicara lagi dan lagi dan lagi. Setiap dia berfirman, dia memberi berkat kepada saudara. Lagi. Dia mau memberikan berkat bagi kita semuanya. Itu sebab katakan hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita. Dan ini yang saya ambil sebagai tema kita, ketika ia berbicara dengan kita pagi hari ini. Supaya hati saudara berkobar-kobar kembali. Amin. Nah, para kekasih, dari apa yang saya tunjukkan di sini, pentingnya hati harus berkobar-kobar. Ya saudara, supaya firman dibukakan. Katakan, supaya rahasia firman dibukakan. Sehingga setiap saat kepada saya jalan selalu terbuka. Amin. Saudara. Jadi ternyata
Pembukaan jalan bukan hanya karena doa atau doa siapapun, saudara. Pendeta 1000 sekalipun. Bukan karena itu. Pembukaan jalan karena hatinya cinta Tuhan berkobar-kobar, berapi-api. Saudara, jangan padamkan roh itu. Hendaklah kerajinanmu dan rohmu berkobar-kobar. Jangan berhenti. Saudara. Nah, inilah yang membuat pembukaan jalan mujizat dari doa-doa saudara. Sehingga doa saudara mudah mengalami pembukaan dari Tuhan. Keajaiban. Siapa yang suka? Beri kemuliaan yang baik bagi dia. Haleluya. Saudara, dalam Lukas 12 ayat 49, mohon dibuka. 1, 2. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Api itu telah menyala. Amin. Saudara yang kekasih, disebutkan aku datang untuk melemparkan api ke bumi. Saudara, mungkin ini adalah satu keanehan. Oh Tuhan, kan Engkau membawa keselamatan, membawa berkat, kesembuhan, pemulihan. Ya, selain itu aku membawa api. Dan aku akan melemparkan ke bumi. Betapa hatiku suka sekali. Kalau bumi ini berkobar. Apiku menyala. Saudara, coba kita melihat apa rahasia di balik perkataan firman Tuhan ini. Para kekasih, inilah dia. Why Yesus pilih Kleopas berdua. Saudara, tidak aneh ya. Saya sudah katakan tadi pada awal khotbah saya, bahwa Yesus setelah bangkit dia memilih orang-orang pilihan. Apakah Thomas yang tidak percaya pilihan? Ya. Karena Thomas semula adalah pilihan. Cuma dia telah gugur imannya. Dan bahkan dia menantang kalau dia tidak bisa menusukkan jarinya pada telapak tangan dan lambung Yesus. Dia tidak percaya bahwa Yesus bisa bangkit dari antara orang mati. Apakah Thomas pilihan? Thomas pilihan. Kadang-kadang Tuhan memilih orang-orang yang tidak beriman atau kurang beriman untuk dipakai menjadi luar biasa oleh Tuhan. Katakan, ini ajaib. Paulus dari Saulus yang membunuhi orang Kristen pada awal gereja Tuhan. Saudara, dia menjadi rasul yang besar, yang dahsyat. Sampai potongan bajunya, baju bekasnya dia dipotongin oleh ibu-ibu, dibagikan pada siapa yang sakit untuk ditempelkan pada tubuh orang sakit sembuh. Itu Paulus. Saudara, Rasul Petrus kalau berjalan ketika matahari condong ke arah barat dan bayang-bayangnya jatuh ke pinggir jalan, maka orang-orang sakit dihamparkan di pinggir jalan untuk mendapat bayangan dari hamba Tuhan yang luar biasa ini. Jadi kalau Petrus berjalan, maka orang-orang sakit sembuh yang kena bayangan dia. Mereka ini orang-orang besar. Yang apa? Yang mempunyai satu kedekatan dengan Tuhan yang luar biasa. Jadi saudara mesti tahu mengapa ya Tuhan memilih orang-orang pilihan saja. Karena Tuhan bisa pegang ini orang. Saudara, kalau saudara menyerahkan satu cabang perusahaan saudara yang kecil di satu desa. Saudara melihat, kamu tak percayai pekerjaan kecil ini ya, tapi kamu kepalanya. Ya coba ini kecil, gajimu kecil. Bisa dipercaya, saya mau tanya. Saudara akan diangkat lebih tinggi pada kota kecamatan atau tidak? Iya, saudara akan diangkat dari cabang di desa ke kecamatan. Di kecamatan saudara bisa dipercaya oleh bos saudara atau oleh negara, saudara diangkat ke kota atau kabupaten yang mempunyai beberapa kecamatan. Saudara, ini logisnya kayak begitu. Jadi saudara, mengapa Tuhan memilih Kleopas dan istrinya? Saudara, dan inilah yang kita harus melihat, karena semua katakan, karena
kedekatan antara orang X tersebut dengan Tuhan Yesus.